Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya. Untuk hari ini saya akan berikan tutorial cara membuat herbisida organik ya, dengan bahan-bahan atau dengan sebutan biokoko. Biasanya herbisida ini digunakan untuk membasmi gulma yang ada di kebun ya. Jadi agar kita tidak membeli herbisida yang ada di toko yang sekarang ini harganya lumayan mahal untuk hari ini. Jadi untuk bahan-bahannya saya menggunakan yang pertama air kelapa muda atau air kelapa biasa. Sini saya gunakan 5 butir karena yang 2 itu udah saya buka, saya makan dalamnya. Ini tinggal 3 butir lagi di sini. Nah, untuk ini airnya sekitar 5 liter. Bahan-bahannya itu yang kedua ragi tape, dan yang ketiga ada M4. Ini untuk bahan-bahannya ragi tape biasanya saya gunakan untuk 10 liter air itu 40 ragi tapenya dan 20 mili M4 nya. Jadi untuk selanjutnya bahan-bahan yang tersebut yang ini kita akan gunakan dulu yang ini, dihaluskan dulu semuanya supaya halus. Nanti kita campur ke sini. Setelah ini baru dicampur ini 20 mili. Oke, itu pencampurannya saya akan coba campurkan dulu, atau saya akan coba untuk menghaluskan dulu. Oke, kita terus lanjut untuk sampai halus, terus. Oke, setelah halus kita encerkan memakai ini air kelapa. Setelah ini kita aduk sampai rata dulu, diaduk. Nah, setelah nanti diaduk terus, kita aduk-aduk terus seperti ini. Nah, setelah nanti rata, ini harus memiliki ini botol atau jerigen ukuran 5 liter karena saya buatnya untuk 5 liter. Ini kosong, kita masukkan nanti ke sini, dimasukkan. Masukkan ke sini. Masih ada, kita masukkan lagi. Kita masukkan lagi ke sini semuanya sampai benar-benar semua ragi tapenya masuk ke sini. Ini ada sisanya, jadi harus kita masukkan semuanya ke sini. Jadi yang ini sisanya dimasukkan ke sini semua. Diusahakan 5 liter ini penuh ya. Jadi untuk 5 liter Untuk estimasi biaya ya, modal yang harus dikeluarkan untuk membuat herbisida organik ini yang disebut dengan biokoko ini, kebetulan kemarin saya beli 5
butir kelapa, 5 butir kelapa itu harganya 5.000 per butirnya, segede gini, ada 1 liter ukurannya. Jadi 5.000, 5 kali 5 25.000. Terus beli ragi tape harganya yang 25 butir itu harganya 8.000. Terus M4, mungkin yang M4 ini tidak semuanya digunakan ya, hanya 20 mili saja. Jadi kalau 20 mili itu hanya satu tutup ini yang digunakan, hanya satu tutup ini dicampur ke sini. Nanti setelah terakhir dikasih M4. Setelah M4 dimasukkan ke botol ini, ditutup, lalu kita kocok sampai rata dan kita fermentasi selama 14 hari. Jadi selama 14 hari itu kita simpan, minimal dalam 1 hari itu kita kocok minimal 2 menit atau 3 menit kita kocok-kocok. Setelah kita kocok, nah untuk 14 hari ke depan kita akan menggunakan herbisida ini. Saya sudah 2 kali menggunakan herbisida jenis Biokoko ini, alhamdulillah untuk kebun saya bersih. Jadi untuk sekarang saya gunakan lagi karena untuk antisipasi di musim hujan ini, saya akan mencoba untuk semprot lagi herbisida Biokoko ini. Jadi ada keuntungannya yang pertama hemat di dalam biaya ya. Jadi kalau kita beli 1 liter herbisida yang ada di toko itu kan 100.000 kurang lebih. Tapi kalau kita bikin sendiri itu biayanya, kalau yang ini harganya 1 liter itu 20.000 ya, yang ini 20.000 ditambah ragi tapenya 8.000 rupiah per 25 butir. Terus kelapa mudanya atau kelapa itu air kelapanya 5 liter 25.000, jadi kurang lebih lah 70.000 60.000 kurang lebih. Jadi bisa hemat 40.000 untuk pembelian. Nah, dan untuk estimasinya ini ada 5 liter di sini. Jadi 5 liter kalau kita beli 5 liter dengan harga 70.000, 5 kali 7 berarti 350.000. Kita ambil 50.000 atau kita ambil 100.000 untuk modal beli ini. Dari mahalnya beli ragi tape dan beli air kelapa muda, nah kita bisa hemat lumayan gede gitu. Jadi bisa hemat, jadi bisa kita fokuskan untuk biaya penyemprotan. Jadi biaya penyemprotannya difokuskan saja. Jadi karena yang keluar biaya hanya beli ini saja, ini hanya keambil 1 tutup saja, tidak semuanya 1 liter ini kita campur ke sana, tidak, tapi hanya 20 mili saja. Dan kita ingat dan kita simpan selama 14 hari. Selama 14 hari itu dalam kurun waktu 1 hari minimal dikocok selama 2 menit atau 3 menit. Itu dikocok sampai setelah 14 hari baru kita bisa pergunakan untuk menyemprot gulma. Adapun untuk segi keuntungannya yang saya rasakan itu si gulma itu agak lebih lama ya tumbuhnya, termasuk karena ada M4 di sini sebagai pengurai. Jadi si rumput yang sudah mati itu langsung terurai, jadi gampang terserap atau termakan oleh si tanaman tersebut. Jadi karena ada M4 di sini, ada mikronya. Nah, katanya ada yang kemarin juga ada di diskusi, katanya kalau air kelapa itu malah bagus, katanya malah ini. Emang betul ya, karena kalau air kelapanya dicampur ini doang, kita semprot ke daun tanaman itu lebih bagus. Tapi karena di sini kita campurannya ada ini, ada ragi tapenya. Nah, ini ada ragi tapenya. Ini jadi yang menyebabkan si gulma tersebut mati itu adalah ini. Nah, ketika gulma mati diuraikan oleh ini dan dikasih ini untuk pembentukan tanahnya, ada air kelapanya, ya dijamin tanahnya subur dan tanamannya juga akan subur tanpa efek samping. Selain Biokoko juga ada bioalium. Kalau bioalium bahan-bahannya itu ada bawang merah 40 siung atau setengah ya, setengah, terus air sumur 10 liter, air sumur 10 liter, terus M4 20 mili sama sini. Jadi bahannya harus pakai ini karena ini berfungsi sebagai pengurai zat nanti di sini. Mungkin untuk tutorial atau cara membuat herbisida organik Biokoko sekian dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita cek nanti setelah 14 hari yang
akan datang. Kita coba aplikasikan. Saya akan bikin lagi videonya nanti setelah 14 hari kita aplikasikan, lalu kita cek nanti apakah berhasil atau tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.